yang tadi di eh, agenda satu ya, sekarang ketemu agenda tiga. Oke. Nah, tentu di agenda tiga ini kita akan berbicara tentang eh, dua hal. Pertama manajemen ASN, kedua smart ASN. Baik, kalau perkenalan tidak perlu ya, sudah dikenal. Opa. Oke, sambil menunggu teman-teman, saya ingin mendiskusikan sebenarnya apa sih yang kita mau pelajari di agenda tiga ini. Jadi kalau manajemen ASN ini kan ada beberapa hal yang kita. Kita berangkat dari gejala ya, kondisi manajemen ASN kita sekarang. Tidak bisa dipungkiri bahwa pelayanan sektor publik itu belum sepenuhnya berkualitas, memuaskan publik. Inilah kondisi manajemen ASN kita saat ini. Kenapa? Karena masih lemahnya sistem birokrasi. Masih lemah. Jadi di sini dituntut adanya terobosan-terobosan inovasi, karena sebenarnya ada dua yang bersentuhan ya, manajemen kepegawaian dan manajemen SDM. Kalau kita berbicara manajemen SDM, ya tentu bagaimana pengembangan kualitas dan kapabilitas. Tapi kalau manajemen kepegawaian, bagaimana tata aturan yang mengatur cara kita bekerja, mengelola cara kita bekerja sebagai pegawai. Yang diharapkan adalah bagaimana yang diimpikan selama ini, kondisi manajemen ASN yang diinginkan seperti aparatur yang berkelas dunia, yang didam-damkan pada keemasan Indonesia 100 tahun Indonesia. Kalau tidak salah berapa ya? 2045. Kalau pengelolaan birokrasi berkelas dunia itu tidak jauh lagi, 2024, 2025. Mudah-mudahan kita bisa capai. Nah, kita berbicara manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN itu? Jadi manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang seperti apa? Profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Sangat normatif. Nah, dua yang terakhir ini kadang-kadang menempa kita. Apa karena kondisi yang melibatkan kita atau kita yang melibatkan diri? Misalnya dari intervensi politik. Tidak bisa dipungkiri. Banyak pegawai yang ikut-ikutan, ikut-ikut berpolitik, memberi dukungan. Pasti kita punya hak pilih. Tapi kalau kita sampai terang-terangan mau memberi dukungan, itu beresiko. Selain dilarang oleh manajemen ASN, ketentuan yang berlaku, kita juga nanti akan istilahnya kayak main judi. Kalau pas yang kita pilih terpilih, aha, maksudnya so langsung dapat di tempat basah. Ya, mungkin karena basahnya sampai berenang. Tapi kalau pas tidak yang dipilih tidak, yang didukung tidak terpilih, kalau orang Palu bilang jatuh di gumbu-gumbu kita. Ya, itu. Ya, sehingga ya janganlah melibatkan diri dari politik. Saya termasuk kadang-kadang teman menganggap saya katanya tidak gentle. Kenapa? Karena saya punya teman-teman itu banyak orang politik. Yang namanya kita di kampus swasta ya. Kemudian juga aktif di dunia sosial, dunia luar kan. Hanya PNS itu yang tidak berpolitik. Kayak di lawyer juga banyak orang berpolitik. Di organisasi LSM banyak politik. Apalagi di kampus swasta. Kadang-kadang seorang dekan dia juga ketua partai. Caranya apa tidak perlu bergaul? Boleh, tapi jangan terlibat bukti. Saya itu kalau semua bicara dengan mereka, duduk-duduk, wah, iritasi kasih. Cuma saya bilang syaratnya satu, tidak boleh ada kamera. Kenapa takut sekali dipoto? Bukan, saya bukan takut dipoto, takut dengan bukti. Ya. Kalau cuma foto, silakan saya, tapi jangan bukti. Kemudian bersih dari praktik KKN. Wah, ini juga memang
Ini harus dihindari. Cuma kata orang sekarang, Pak, memang kita bebas dari KKN, tapi kita terlibat dengan NKK. Apa lagi NKK itu, Pak? Ini bahasa Makassar ini NKK. Kalau KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Kalau NKK, anak-anak Makassar, narik konco-konco. Narik konco-konco. Biasanya kalau di atas itu Gajah Mada, pasti di bawah juga dia tarik temannya. Ini sampean, saya Pak, tak bantu Pak Nah, ya. Artinya kalau di atas itu warnanya dia bikin ke bawah. Nah, itu juga bagian dari KKN sebenarnya. Yang diharapkan pengelolaan manajemen kepegawaian baik dari sistem rekrutmen, penempatan, pengangkatan itu berbasis merit system diatur dalam pasal 1 Undang-Undang SN tentang ketentuan umum. Apa sih itu merit system? Jadi kebijakan manajemen SN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sepanjang pekerjaan itu tidak mempersyaratkan kecacatan khusus. Kalau dulu kita mau jadi pegawai, persyaratannya tidak berkacamata, ya, tidak cacat. Kalau sekarang tidak harus. Cuma maaf, udah rekor. Jangankan jadi pegawai, jadi presiden bisa orang cacat. Sepanjang tidak dipersyaratkan. Yaitu. Artinya apa? Manajemen ASN sekarang ini memberi ruang, ya, memberi ruang. Mau disabilitas, mau dipabilitas, yang penting kompetensinya bisa. Kita sudah buktikan di luar negeri. Ada host yang begitu hebat tapi tidak punya kaki. Bahkan ada juara renang yang tidak ada kakinya. Bagaimana orang bisa berenang tanpa kaki? Tapi dia juara di kelasnya. Oke, mari kita lihat. Apa sih itu manajemen ASN? Iya, suatu tahapan pengelolaan manajemen ASN mulai dari penyusunan penetapan kebutuhan, pengadaan, menyangkut pangkat jabatan, pengembangan karir, pola karirnya ya, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan dan perlindungan, ya, penghargaan, kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kemudian masalah kedisiplinan dan perlindungan. Apa bedanya jaminan pensiun, jaminan hari tua dengan perlindungan? Jadi itu kalau tahapan. Ada beberapa kewajiban dalam sebagai pegawai dalam ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN. Itu ada kurang lebih berapa itu, saya tidak terlalu ingat. Yang pasti kita dipersyaratkan setia dan taat pada Pancasila Undang Dasar 45, menjaga persatuan kesatuan, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Tunjukkan integritas kepada setiap orang, baik dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian simpan rahasia jabatan yang hanya dapat mengungkapkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir, ini kadang-kadang kita bisa baca tapi tidak bisa diterapkan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kan Pak? Kalau dibaca itu bisa, tapi dalam hati mudah-mudahan tidak leh. Saya juga berhitung Pak, kalau misalnya ditempatkan di Papua, bukan masalah jauhnya. Ada alumni Latsar PNS baru 2 hari habis penutupan, berangkat ke tempat kerja, pulang dia langsung dibawa mayat di Papua itu, orang Toraja kasihan. Belum sampai di lokasi guru sudah meninggal ditembak. Wah, gimana caranya? Artinya kita juga mengabdi tapi jangan sampai menyerahkan nyawa. Dan seterusnya banyak pertimbangan-pertimbangannya. Kadang-kadang
dapat terucap tapi tidak bisa dilaksanakan secara ikhlas. Saya kira juga kita juga sama nanti. Suatu saat begitu menimbang-nimbang, sudah waktunya boleh minta pulang kampung ini. Makanya saya sering tanya itu asal usulnya supaya saya tahu orang dari mana. Ya, tapi kalau saya jujur kemarin ditawari di Pangkep karena Bupati Pangkep itu saya punya teman sekolah. Dia bilang aku pulang jadi kepala dinas. Tingginya. Dia bilang iya paling 1 bulan kepala bidang. Dan kenapa saya langsung dikasih kepala dinas ya? Mungkin dilihat dari pendidikan, pangkat golongan kan. Kalau saya memang mau di kabupaten mau ditaruh sebagai apa kira-kira? Kalau mau ditaruh staf, itu sudah tidak ada. Nah, karena Mangkasar Kapongor. Iya, karena kepala dinas cuma 4B, kita sudah 4D, bagaimana cara? Nggak bisa, bos. Durhaka dia. Masa dia mau atur 4D? 4B mau atur, kan di kabupaten itu 4B aja tinggi-tinggi. Yang paling tinggi 4C itu kalau kalau seknya itu, sekdanya. Nah, kita sudah 4D. Tinggal satu kali tak toki, tak butuh nih. Kan tua itu sudah tua mati. Jadi bilang, aduh saya bukan tidak suka jadi pejabat di kampung. Susah. Apalagi saya mau dipasang kepala dinas kehutanan. Aduh, 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 aduh. Begitu ada bantuan, yang mau dikasih yang mana? Nah, di Pangkep itu kan hampir semua keluarga itu. Apalagi kalau kita sudah jadi pejabat, sudah banyak orang mengaku keluarga itu. Biar yang pandang inting kita dulu waktu kecil, begitu dia dengar kita pejabat, langsung dia bilang, iya, puang, kita puang. Iya, puang karena ada maunya. Dan saya suka, saya itu tidak ditahu orang supaya itu aslinya itu, Pak. Ya, kalau sedikit bercerita, saya biasa kalau malam-malam di pantai Talise sebelum gempa, makan dangi apa semua. Ada yang pernah foto saya, dia bilang, ada mirip dengan Bapak. Mana? Dia bilang ini salah. Dalam hatiku, bukan mirip, sudah saya. Cuma dia tidak percaya, dia bilang, masa makan dangi jongkok, badu di pinggir jalan? Alasannya, dokter. Tidak ada hubungannya makan dangi dengan dokter. Dokter juga manusia, sama bos. Tidak ada aturannya bahwa kalau dokter tidak boleh orang naik sepeda, tidak boleh orang jalan kaki, tidak boleh orang tidak pakai sendal, tidak ada aturannya. Ya. Oke, jadi sebenarnya, jadi kalau kita lihat dari aspek pegawai ASN itu, dia kedudukannya sebagai aparatur negara, menjalankan kebijakan ditetapkan oleh pimpinan instansi, ya, serta harus bebas dari apa itu pengaruh intervensi politik dan partai politik. Manajemen ASN juga kalau kita simpulkan mengelola ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN. Ada aturannya kalau kita baca. Kita coba masukkan sebentar, tidak lama lagi kita tugas lagi. Ini kalau Opa Mutar ini pasti nasi tugas. Nah, ya, sudah begitu. Smart ASN. Nah, di panduan itu banyak. Jadi katanya itu ada instruksinya Presiden, dia katakan dia mau ciptakan Indonesian Digital Nation. Dia mau menciptakan Indonesia Digital Nation yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Kalau itu yang kita mau gagas, kita mau sasar, iya. Paling tidak pertama kita harus menciptakan dulu pemerintahan digital. Diatur regulasinya, diatur kebijakannya, diatur pengendaliannya. Ya, karena kalau kita membangun digital, walaupun ada instruksi SPBS, sistem pemerintahan berbasis elektronik, terkadang namanya aplikasi ini kalau tidak bisa kita kendalikan menjadi sampah, merusak. Setelah itu kita siapkan regulasinya, kita ciptakan masyarakatnya habit untuk berdigital. Buatkan perangkat aktivitas digital. Ciptakan aplikasi yang bisa terintegrasi. Buat infrastrukturnya. Saya itu waktu lalu sempat ke Surabaya, saya tertarik di daerah yang kira-kira mungkin teman-teman belum tahu apa itu Doli. Karena yang tahu itu Doli itu ya sama dengan Galaksi dulu. Yang umur-umur seperti Opa ini. Dulu ketika saya muda ke Doli, bayangannya itu wah,
luar biasa. Ada orang bugis di sana itu haji itu yang punya penginapan, sewa per jam-jam. Sekarang Doli, waduh, itu tidak ada itu. Berubah menjadi pusat industri kecil dan digitalisasi. Yang tadinya seperti yang teman-teman pakai kalau ke hotel itu, sendal-sendal kamar hotel. Nah itu ternyata dibuat di Doli itu. 7.000 sampai 8.000 pasang per hari orderannya. Bahkan luar negeri yang minta. Kemudian biasa ibu-ibu remaja putri pakai daster, ada di lehernya tertulis Doli, dibuat di sana itu. Batik itu, termasuk kelas menengah ke bawah. Yang aneh saya ketika ke sana, tidak ada seperti kita mau berurusan di kantor di PLN, bawa berkas, tidak ada. Di kantor camat dan kelurahan ada namanya e-kios, kayak ATM. Yang perlu kita bawa hanya KTP dengan KK, misalnya berurusan. Syaratnya mendaftar tempel KTP, oh Muhtar. Tempel KK, betul, validasi Muhtar. Ya, kalau kita memilih urusan, misalnya urus apa, dia minta bukti lunas pajak. Kalau tidak ada bukti lunas pajak, tidak bisa berurusan kita. Biar mau ke dokter, tidak bisa. Mau ke rumah sakit, daftar online, tempel dulu bukti lunas pajak, bos. Upah mutar tidak banyak pajak, tidak boleh berurusan. Makanya di Doli itu tidak ada orang tidak bayar pajak, tidak bisa berurusan ya. Jadi akhirnya di sana pajak tidak ada, tidak perlu orang menagih pajak. Kapan Anda mau ke rumah sakit, mau ke mana, mau urusan apa, harus tempel itu. KTP, KK, persyaratan ketiga itu yang harus. Bukti lunas pajak. Habis itu misalnya urus STNK, ada formatnya, tempel semua di situ, scan, scan, scan. Tertulis besok jam sekian, jemput STNK-nya dengan membawa bukti fisik dari berkas tadi. Selesai. Luar biasa di Doli. Makanya kita sasar itu sebagai tempat kunjungan benchmark. Jadi betul-betul mencerminkan. Nah itu bagaimana menciptakan infrastruktur. Kemudian bagi swasta juga kita harus genjot untuk menjadi ekonomi digital. SDM-nya harus SDM digital, ciptakan teknologi penunjang, baru selalu melakukan riset dan inovasi. Sama dengan nanti teman-teman membuat aplikasi untuk Latsar. Harus ada kajian, riset, dan inovasi. Karena setelah Latsar, kalau tidak dipakai, mungkin jadi sampah, rusak. Nah, padahal mahal loh itu. Mahal itu bikin aplikasi. Ya. Ya, saya bukan promosi, kalau mau dibilang mungkin termurah di tempat saya. Karena saya kan paling prototype. Ya. Kebetulan saya ada usaha kecil, di sini namanya PT Maimo, Maimo Sejahtera, bergerak di bidang jasa dan konsultan, pengadaan barang, dan termasuk membuat aplikasi. Hanya prototype. Di tempat lain pernah saya dapat tender, kontrak itu sekitar 59 juta untuk 3 tahun. Kadang-kadang kalau peserta mau dibantu ya kita buatkan saja. Ya paling-paling 3 juta hanya untuk beli hosting dan domain. Ada saya punya tenaga IT. Termasuk mahasiswa dari Unpad itu yang saya pakai. Oke. Kemudian jadi sebenarnya kalau kita mau lihat modul dari Smart X ini panjang sekali, banyak. Nah, saya hanya mengambil ringkasannya. Jadi dalam berliterasi digital ini minimal kita memiliki 4 kemampuan digital. Pertama, digital skill. Apa itu? Kemampuan mengetahui, memahami, menggunakan perangkat keras dan piranti lunak serta sistem operasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu digital skill. Kalau kita tidak ikut itu, kalah kita dengan anak-anak. Anak kecil sekarang, saya beli handphone, saya punya cucu itu langsung dia perak. Dia robah semua di dalam. Karena mereka berani, tidak takut salah kan? Kalau kita ada error nanti, dia tidak. Nanti rusak, dia bilang, opa, rusak, opa. Aduh, belum dibuka plastiknya sudah rusak, error. Kedua, kita digital culture.
Jadi budaya digital ini kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan. Nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dalam berdigitalisasi. Jadi menciptakan budaya melalui pemanfaatan teknologi informatika komputer. Membudayakan. Nah, kemudian ketiga, jangan lupa digital etik. Digital etik ini yang banyak-banyak kita kadang-kadang terlena lupa ini. Jadi kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Ya, netikwinya, netiquit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di digital etik inilah kita harus bisa memanfaatkan di media-media ini menerapkan nilai, termasuk nilai-nilai yang dipelajari agenda 2, harmoni, kemudian bagaimana seterusnya. Kemudian yang keempat, digital safety. Kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Kadang-kadang ada orang, Pak, saya punya ini Pak diretas. Kok bisa? Iya, karena data Anda bocor. Makanya tidak semua yang diminta biasa. Kita terkadang terbawa promosi BRI misalnya. Karena ulang tahunnya kita ada promosi 50 juta. Dituntun kita untuk masukkan semua datanya kita. Baru diberikan persyaratan yang tidak bisa kita penuhi. Nah, kita merasa gagal. Padahal sebenarnya kita sudah kalah. Semua data kita sudah masuk. Makanya jangan heran tiba-tiba ada yang hubungi kita. Ini saudara Muhtar ya? Oh siapa ini? Iya, dari ini Mbak ini menawarkan parfum ini. Kok bisa tahu Muhtar Dembela? Iya, karena data kita bocor. Saya juga kadang pernah ceroboh itu. Karena saya merasa seminar ini penting. Dia minta nih tanggal lahir apa semua kita kasih. Kan, oh ini seminar bagus. Ternyata ya disitulah kadang-kadang kita punya data terang. Makanya hati-hati. Kalau sudah mengarah kepada data pribadi, pelajari baik-baik. Mungkin ini bisa merugikan kita, tapi merugikan nama baik. Tiba-tiba suatu saat ada yang minta hubungi saudara, saya nama Muhtar, mohon bisa diberikan pulsa. Dan Anda tidak bisa ini karena pakai foto saya, pakai nomor handphone saya. Cara saya melacak begitu, pernah saya dihubungi, saya cuma kasih tahu. Karena namanya Pak Darusman. Dia bilang, ini Darusman, ini begini. Saya, oh iya, minta pinjam uang saya. Nanti saya singgah di rumah, saya di muka rumah sekarang. Oh jangan singgah, transfer saya. Oh, kenapa mau transfer? Nah, selama ini selalu kita ketemu. Baru sampean juga minta uang cuma 3 juta. Yang kemarin 30 juta itu kenapa? Wah bingung dia, aduh. Kayaknya berhenti bicara dia. Ya karena namanya orang cuma hanya diretas, bukan Pak Darusman. Baru saya telepon yang bersangkutan, sedang kena dia. Kenapa? Masa minta uang 3 juta? Salah-salah. Iya, saya punya jebol, dibilang itu. Nah, itu ya, jadi digital safety, hati-hati. Kemudian ada 4 kesejahteraan digital. Ya, jadi teman-teman sudah melihat ya. Sebenarnya kalau kita lihat keagungan namanya digital ini, ya, coba ditatap di perangkat Android-nya teman-teman. Di Android itu sudah menggabung beberapa keahlian di situ kompetensi. Kita sudah bisa menjadi tukang pos sendiri, kita sudah bisa menjadi YouTuber sendiri, kita sudah bisa menjadi apalah, hampir semua bisa ada di situ. Ya. Saya juga merasakan nyamannya itu berdigital. Saya tidak takut jalan, kadang-kadang saya keliling tidak pernah bawa uang tunai. Paling tinggi uang tunai saya bawa itu ya 500.000 paling banyak. Hanya untuk belanja-belanja apa di jalan. Tidak pernah saya bawa uang besar. Kita aman kan? Tidak takut dirampok, dicopet.
Kalau orang mau copet saya rugi dia. Apa kamu ambil? Tidak ada uang, uang kecil-kecil saja itu. Nah, kita tinggal menggunakan digital transaksi. Kemudian ada beberapa prinsip praktek digital. Ya, misalnya praktek digital, misalnya menyediakan pelayanan inklusif, responsif yang mendorong pekerjaan digital maupun aktivitas pembelajaran. Kemudian kita sertakan aspek kesejahteraan digital dalam kebijakan yang sudah ada, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan aksesibilitas dan inklusi. Kemudian siapkan lingkungan fisik dan daring yang aman. Ini biasa terjadi penyediaan pencahayaan ruangan memadai, misalnya di akses WiFi, ya, seperti kita daring luring begini, ya. Nah, kalau saya sebenarnya ada akses yang bagus, ya, ada yang terang, cuma saya tidak gunakan. Nah, macam ini kan kelihatan aslinya apa. Cuma saya sengaja memang jangan terlalu kelihatan muka saya. Nah, bagus kalau remang-remang ya. Kalau begini kan saya ada juga putihnya tapi paling cuma gigi. Ketua terus Ibu Andil ya. Iya. Kemudian mematuhi petugas yang bertanggung jawab mengenai aktivitas digital. Misalnya ada penanggung jawab aktivitas digital di kantor kita. Ya, patuhi dia. Karena dia yang mengatur itu. Ya, dia yang menata. Kemudian kita harus penuhi tanggung jawab etik dan hukum yang berhubungan dengan aksesibilitas, kesehatan, kesetaraan dan inklusi, misalnya peraturan ketenagakerjaan mengenai lembur, undang-undang ITE dan sebagainya. Karena kadang-kadang kita berdigital sudah lupa itu namanya ITE, sudah melanggar kita, ya. Ini juga saya ingatkan kepada teman-teman. Misalnya kita nanti membuat pembuktian dari aspek kegiatan kita aktualisasi. Kadang-kadang kita abaikan hal-hal tertentu, ya, sehingga kita melanggar undang-undang ITE. Misalnya kita mengupload namanya orang. Saya biasa ingatkan di kesehatannya, ya. Untuk membuktikan bahwa si A itu punya penyakit, ada resepnya. Tapi tolong jangan ditulis namanya orang, diblurkan, ya, supaya jangan sampai orang lain baca, ih, opamu terhama, banyak betul penyakitnya. Coba lihat resepnya. Ada mie jantungnya, ada mie tomatnya, ada semua mie di dalam. Nah, itu kan merusak nama baiknya kita kan. Eh, semua penyakit ada semua mie. Ya. Ada juga penyakitnya kakak, kudis kurap, ada semua mie. Jadi jangan tulis namanya. Begitu juga misalnya kita mengambil gambar. Ada area tertentu yang tidak boleh mengambil gambar tanpa seizin. Nah, itu jangan kita langgar. Itu namanya tanggung jawab etik. Kemudian sediakan pelatihan, kesempatan belajar, pendampingan, bantuan partisipasi dalam lingkungan digital. Ini penting. Kemudian kita harus pahami apa dampak positif dan negatif dari aktivitas digital itu. Ya, kadang-kadang kan kita tidak sadar biar tidur HP ditaruh di dada. Tahu nggak itu radiasinya itu? Saya pernah mengukur, ada alat saya itu mengukur itu. Cuma di luar, kalau saya perlihatkan, kalau kita itu dari HP itu alat jarak sekitar 5 sampai 10 cm menyala itu. Berarti ada kan neuron, ada elektron yang keluar ya, ada energi yang keluar. Nah, bayangkan kalau kita terus di kantong, makanya saya kadang-kadang itu kalau taruh HP, saya taruh di kantong belakang. Ya, kalau cuma pantai benjol biar aja, jangan dada ini kan jantung sebelah kiri. Bunyi terus radiasi. Kadang-kadang tidur juga pakai headset. Wah, anak-anak ini salah. Akhirnya ada salah headset yang tidak dikasih masuk lubang telinga, ya lumayan lah. Ada headset cuma ditaruh di luar, ya, boleh lah. Ya, ditaruh. Jadi itu. Kemudian sediakan sistem perlengkapan dan konten digital yang inklusif, mudah diakses. Nah, apa sih hak dan kewajiban dunia digital? Ini ditetapkan dalam Konsil Europe. Akses tidak boleh diskriminatif. Kemudian kebebasan berekspresi, mendapatkan informasi. Bebas berkumpul, berkelompok, dan partisipasi. Perlindungan privasi data. Dan harus ada pendidikan literasi.
Di Smart ASN itu kan literasi digital. Kemudian ini juga tentang dunia digital masuk di dalamnya perlindungan terhadap anak. Jangan sampai kita karena asik berdigital, ada hal-hal tertentu yang belum merupakan konsumsi anak-anak dia lihat. Karena sekarang ini gampang sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu di zamannya saya masih anak muda, untuk melihat film-film yang aneh-aneh itu setengah mati. Baru kita muncul, naik di tangga, diusir, masih kecil kok, jangan di sini. Apa dia lihat orang tua ini dilarang kita lihat? Ya, dulu nggak bisa. Kalau sekarang, siapa bilang tidak? Baru beli handphone sudah di dalamnya. Ada itu, merek tertentu sudah ada dalam. Tinggal dilacak, tersedia itu. Beli kita game anak-anak, hati-hati Pak. Saya kalau beli game-game anak-anak, film-film kartun, saya buka sampai di pertengahan. Ternyata di pertengahannya diisi itu. Memang ada orang tertentu sengaja mau merusak mentalnya anak. Nah ini bagian dari perlindungan terhadap anak menyangkut masalah hak dan kewajiban dalam dunia digital. Kemudian yang ketujuh, ada hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Ini bisa dikaitkan dengan kejahatan digital sekarang itu, bullying, ya, hoax, bahkan ada yang merusak nama baik kita, ya, kayak di Retas tadi, ya. Gitu. Kita punya hak untuk mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Nah, itu kira-kira. Jadi teman-teman sekalian, eh, saya ingin memperlihatkan kepada kita, ada materinya banyak, cuma memang karena saya lihat waktu agak sempit. Nah, sekarang materi itu saya sudah upload semua, ada yang agak panjang materinya, ada yang pendek, tapi yang saya mau perlihatkan kepada teman-teman adalah tidak apa-apa gitu, tugas lagi. Karena inilah modelnya pembelajaran sekarang yang namanya pembelajaran pendalaman dan penguatan. Tapi tidak usah khawatir, tugas ini kan tidak mendesak. Kita ketemu terakhir di hari apa Bapak Ibu sekalian? Hari ini kita ketemu, nanti ketemu lagi di hari Sabtu nih. Iya, Sabtu, Pak. Sabtu malam paling lambat di store ini. Nah, Minggu paling lambat di store di Kolabjat. Jadi masih ada 2 hari. Tidak susah tugasnya, sederhana. Kalau kita lihat tugasnya, di, tugasnya yang pertama ada individu, ada kelompok. Kalau individu, identifikasi isu aktual yang terjadi pada instansi kerja, ya, yang terkait dengan mata pelatihan manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi kita disuruh mencari 3 isu yang terkait dengan itu. Kemudian deskripsikan isu-isu tersebut berdasarkan data dan fakta yang relevan. Ini kenapa sudah mengarah ke sini? Karena kita mau masuk agenda 4. Jadi semakin dipertajam cara kita menganalisis. Uraikan dampak isu tersebut terhadap stakeholder pihak terkait. Ya. Saya terima dulu telepon, izin. Itu ya. Kemudian kita buatkan narasinya. Jadi dampak isu kalau tidak diselesaikan, kita buatkan narasinya dalam bentuk PDF. Upload ke LMS Kolabjar. Ya ini nanti biar hari Sabtu malam, ya, setelah kita pemaparan. Kan Sabtu pemaparannya kita kan? Ya apa? Iya Sabtu pemaparan kita. Berarti Sabtu malam boleh. Nah, kemudian kelompoknya kita diminta untuk menguraikan pokok pikiran mata pelatihan manajemen ASN, Smart ASN, dan pengalaman pembelajaran. Ini bukan kelompok,
semua individu ini. Ya. Jadi ada identifikasi deskripsi, ada learning journal. Pak, tidak ada kolomnya learning journal, gabung saja dengan tugas individu. Ya, kalau memang saya biasa juga lupa bikin learning journal. Kan mestinya ada roomnya, tapi kalau saya tidak bikin, gabung saja di tugas individu. Kedua, penetapan core isu dan gagasan kreatif. Jadi pilih salah satu dari isu tadi. Kan tadi ini kita disuruh mencari 3 isu. Mencoba-coba untuk mencari solusinya. Kemudian di tugas kedua ini individu dipilih tadi itu isu yang ditemukan 3 isu itu, baru kita cari aja akar masalahnya. Ya. Kita menggunakan teknik analisis isu, APKR, USG, dan Fishbone. Kemudian kita buat gagasan kreatifnya, apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan core isu. Berdasarkan akar penyebab masalahnya. Jadi ini sudah model-model MC Mamara ini. Nah, nanti bisa lihat contoh-contoh yang sudah ada. Jelaskan gagasan kreatifnya, buat narasi dalam bentuk PDF. Nah, linear jurnalnya sama. Diminta kita menguraikan pengalaman pembelajaran, substansi proses pembelajaran, baik sinkronus maupun asinkronus. Ya. Jadi buat dalam narasi PDF, upload ke Collabjar. Setelah didiskusikan. Nah, yang ketiga ini baru kelompok. Di Collabjar itu saya sudah buat anunya ya, kelompoknya. Sudah sempat lihat? Belum ada? Nah, kalau tidak salah sudah saya buat di Ya, Collabjar. sudah ada kelompok, Pak. Ya, ada tugasnya tuh ya. Nah, kita di sini diminta untuk analisis kasus. Analisis kasus ini belanja kasus kita. Cari di media elektronik, media cetak, sosial atau berita. Dari sumber yang terpercaya, artinya bukan hoax, yang terkait dengan mata pelatihan agenda 3. Kita identifikasi bad practice dengan best practice. Jadi praktek yang jeleknya dengan praktek yang baik. Tentang penerapan manajemen ASN dan atau smart ASN. Kenapa dan atau? Boleh bersama-sama, boleh berdiri sendiri. Makanya dan atau. Ya, kita lihat dari implementasinya termasuk bad practice atau praktek yang baik. Nah, yang jelek atau yang baik. Nah, dari kasus tersebut, jelaskan upaya-upaya baik secara teori maupun praktik yang dapat Anda rekomendasikan untuk mengoptimalkan best practice, praktik yang baik untuk peningkatan kinerja. Tentunya untuk mengendalikan bad practice itu, mengurangi praktik yang tidak bagus. Ini juga dibuatkan dalam PDF, upload ke LMS Collabjar. Ini yang dipaparkan, nanti ditambah juga dengan tugas-tugas individu yang keterwakilan dari kelompok, anggota kelompok. Ya. Nah, sekarang ya kita mau diskusi-diskusi ringan sebelum mempraktikkan itu. Ada kira-kira yang bertanyakan? Silakan. Karena waktu ini singkat sekali. Tidak sampai lagi setengah jam kita sudah selesai lagi. Ada yang bertanyakan? Artinya bukan saya satu-satunya narasumber. Bisa kita sharing. Misalnya ada yang ditanyakan saya tidak tahu, tapi teman-teman punya pengalaman, bantu jawab. Opa izin bertanya, Opa. Nah, silakan. Ini tentang tugas aja. Itu kan nanti untuk tugas individu berarti ada 4 ya? Ya. Nah, itu akan dibuat dalam satu PDF terus dikirim sekalian apa gimana, Opa? Enggak, masing-masing ada roomnya. Masing-masing ada roomnya. Tugas 1 ada roomnya, tugas 2 ada. Oh iya. Kan tadi yang tugas 1 kan ada 2, Opa. Yang tugas 2 kan ada 2 juga. Jadi totalnya ada 4 tugas. Iya. Jadi apa tugas 1 berarti digabungkan berarti dua tugas jadi Ya, satu PDF? Iya. Oh, oke, baik. Oke. Terima kasih, Opa, itu aja. Digabungkan 2 itu. Iya. Karena biasa tidak tersedia roomnya untuk jurnal learning. Nah, digabung aja tugas individu. Oke, ada lagi teman-teman? Saya kira ini bagi teman-teman yang sudah biasa di akademisi hal yang ringan. Ya, ringan. Tidak usah dibikin sulit. Jangan cari analisis yang serba rumit.
Kalau menurut saya ini yang kita gunakan ini hanya pendekatan, bukan analisa ini. Ya, kenapa saya sebut pendekatan? Karena ini subjektif. Ya, sebenarnya kalau menurut saya ini alat ini tergantung yang mana kita mau kasih naik. Ya kan? Nah, kalau yang saya maksud analisis itu kalau kita gunakan regresi, mau pakai Lindo, mau pakai SEM, ya, multiple regression, nah itu baru AHP. Kalau yang begini saya biasa ketawa kalau orang perdebatkan. Saya apanya dong perdebatkan? Menurut saya subjektif. Dia bilang, kalau kita FGD 5 orang, saya bilang, biar 5 orang, biar 10. Kalau saya atur memang, wah ini yang kita pilih, kan bisa. Makanya saya bilang, kalau orang ilmu eksakta mau lawan sosial, setengah mati. Karena sosial itu paling pintar bicara. Kalau orang eksakta itu, bingung dia kalau kita putar-putar. Nah, gitu. Nah, kalau saya ini basicnya eksakta, tapi ujung-ujungnya sudah sosial. Lebih banyak sosialnya sudah. Tapi apapun itu, karena ini merupakan SOP, makanya kita buat. Tetap kita buat. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Masih ada waktu kita kira lebih 20 menit. Saya sengaja kasih laju-laju sedikit tadi supaya ada waktu diskusi. Karena kalau lama-lama kita di ini, oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau tambah sedikit penjelasannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita di ASN ada dikenal dengan kewajiban dan hak. Ya, saya sebenarnya tidak terlalu tertarik kalau orang menyebut hak dan kewajiban. Kenapa saya tidak tertarik? Karena saya bilang tidak boleh itu duluan hak dan berkewajiban. Betul nggak? Kewajiban dulu baru bisa ada hak. Bagaimana misalnya saya tiba-tiba minta honor kalau saya belum mengajar? Pasti banyak panitia yang marah-marah kita kan? Berarti kewajiban dulu. Apalagi yang anak muda ini, ya harus selesaikan kewajiban, halalkan dulu baru mau sentuh. Berani sentuh sebelum dihalalkan, iya toh? Kalau di kampungnya Ibu Andi ini ada 2. Kalau kita halalkan, nyondam baji ki, nyondam baji. Tapi kalau kita tidak halalkan, nyondam badi ki. Nah, iya toh? Jadi tinggal tergantung. Itu namanya kewajiban dan hak. Jadi saya sudah lama menggagas itu, kalau saya mau rubah itu istilah itu. Yang membuat kita selama ini keliru karena kita menggunakan istilah yang keliru, hak dan kewajiban. Bagaimana bisa ada hak kalau tidak kewajiban? Nah, itu. Nah, sekarang kewajiban dulu. Apa kewajibannya sebagai ASN? Ya melaksanakan tugas dengan baik. Yang profesional. Baru kita bisa hak. Haknya apa? Kita berhak mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, mendapatkan perlindungan, jaminan hari tua. Berhak itu. Makanya kalau kita tidak jalankan kewajiban, baru kita minta hak, biasanya bukan hak dikasih kita. Teguran. Ya. Hanya saja pada pengalaman kenyataannya, kebanyakan orang yang tidak menjalankan kewajiban itu rajin menuntut hak. Ya, ini mungkin teman-teman baru masuk dunia pegawai negeri ya. Saya gambarkan. Orang yang biasanya aktif bekerja, rajin bekerja, biasa lupa dia tanya itu gaji. Tapi kalau yang malas bekerja, cepat sekali dia tahu itu. Dia telepon bendahara, Bu, so ada spum itu? Bisanya. Tidak pernah masuk kantor, tapi dia tahu spum sudah ada. Nah, baik, jadi kita harus ketahui bagaimana kedudukan ASN, ya, kemudian bagaimana peran dan fungsi ASN, kemudian masih ingat fungsinya pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Baru bisa kita menuntut hak. Haknya kita itu diatur pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Apa itu? Gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi,
jaminan pensiun hari tua, cuti. Nah, jadi cuti itu merupakan hak, bukan kewajiban. Artinya boleh diambil, boleh tidak diambil. Apa bedanya hak pegawai negeri dengan hak P3K? Kalau P3K itu diatur pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Haknya itu P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Haknya gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, cuti. Ada cutinya juga, ada cuti. Apa yang tidak sama dia? Jaminan pensiun, ya, hari tua. Kalau gaji bisa jadi lebih tinggi gajinya. Itu ya, kalau kita bandingkan cuma di situ letak perbedaannya. Kalau pengembangan kompetensi sama-sama punya hak. Karena itu diatur dalam PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Itu juga diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang SN. Acuan pelaksananya itu ada pada peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS. Dimuat dalam pasal 5. Yang tadinya 40 JP sekarang berangsur-angsur tinggal menjadi 20 JP per tahun. Itu hak. Seperti apa itu pengembangan kompetensi? Boleh kita secara formal, boleh informal. Kalau formal, ya pendidikan, karena haknya itu minimal 20 JP per tahun. Lebih dari itu bukan hak lagi. Kemudian bisa seminar, bisa simposium, itu. Kami dari BPSDM itu mulai menggagas, minimal teman-teman dalam kantor dulu kita lakukan pemberian haknya. Ya, kita rencana supaya tidak terlalu banyak anggaran dipakai in-house training. In-house training itu ya pelatihan yang diadakan di kantor, narasumbernya dari kantor sendiri, ya, waktu makan pulang makan masing-masing. Kan yang bikin berat biasanya itu dua, makan minum dengan honornya pelatih. Kita tiadakan itu honor pelatih, karena kita sendiri yang baku latih. Makan minumnya masing-masing, tanggung masing-masing. Nah, itu bisa kita latih banyak orang. Kalau perlindungan PNS itu seperti apa? Ini diatur pada pasal 92 Undang-Undang Nomor tentang SN-nya. Apa itu perlindungan PNS? Jadi perlindungan jaminan kematian. Ya. Apa? Ada apa di situ? Iya, diatur, dikelola, ada uang duka di situ. Jaminan kecelakaan kerja, kalau kita melaksanakan tugas, ada perlindungannya kita ketika mendapat cedera. Dengan ketentuan, ada bukti bahwa kita ditugaskan. Makanya biasakan teman-teman kalau misalnya kemana-mana urusan, bawa surat tugas. Cuma dekat, tidak ada jaminan dekat, itu aman. Ya, buktinya saya ini dekat sekali. Cuma dari TWD dengan masuk di Palu, tabrakan pecah kepala. Dekat sekali itu. Cuma lebih 10 kilo. Dibandingkan bola-balik Makassar, alhamdulillah tidak apa-apa. Jadi tidak ada jaminan kalau dekat. Justru kita yang dekat karena pandang enteng itulah kecelakaan. Kemudian apa lagi? Jaminan kesehatan. Ada kita mau punya BPJS. Apalagi bantuan hukum. Jaminan ke itu Pak, jaminan. Ketika Anda punya permasalahan hukum, segera menghadap di bagian hukum, dibantu kita secara gratis oleh pengacara negara. Siapa itu pengacara negara? Praktisi hukum, pegawai negeri sipil yang diperintahkan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas mendampingi persoalan atau kasus hukum di dalam wilayah kewenangannya kita. Jadi saya juga salah satu pengacara negara. Sudah beberapa kali ditugaskan untuk mendampingi persoalan kasus-kasus PNS. Jangan salah masuk. Kalau masuk di lembaga pengacara saya, dibayar itu Pak. Dibayar. Biasanya satu kasus pendaftarannya 4 juta. Belum berbicara berkas-berkas, belum banding kasasi dan PK. Kalau masuk di bagian hukum, dipanggil nama saya, mendampingi gratis. Gratis.
Karena tanggung jawab saya sebagai pegawai negeri sipil yang diberikan tugas oleh negara. Ya, saya ulangi, kewajiban ASN itu adalah suatu beban atau tanggung jawab yang bersifat kontraktual. Kenapa disebut kontraktual? Karena sudah termuat di dalam peraturan yang sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Itu namanya kewajiban. Seperti apa sih kewajiban itu? Pertama, setia dan taat pada Undang Pancasila Undang 45, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi? Melaksanakan tugas kedinasan secara banyak, ya. Ada di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tentang disiplin, di situ termuat kewajiban dan larangan. Ada lagi yang namanya kode etik dan kode perilaku. Apa tujuannya kode etik dan kode perilaku itu? Untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kok bisa menjaga? Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab yang berintegrasi tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat sopan santun dan tanpa tekanan, dan seterusnya. Kemudian, bagaimana latar belakang sampai diciptakannya merit system? Jadi merit system ini digagas karena dulu ada namanya praktis spoil system. Spoil system dan inkompetensi ini dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai ini adalah mengedepankan faktor-faktor non kompetensi. Ya, makanya disebut inkompetensi. Ya mungkin karena pengalamannya bekerja sudah lama dianggap ini, karena mungkin dia kedekatannya, karena mungkin ada hal-hal yang dianggap bermanfaat. Itu non kompeten. Kemudian kedua, karena kurangnya disiplin, etos kerja pegawai dan budaya kerja yang masih rendah. Hanya karena berandalkan senioritas, merasa bahwa dia tiba pada waktunya naik pangkat dan waktu tertentu menjadi pejabat. Kalau sekarang tidak, bersistem asesmen. Kalau memang tidak kompeten, sampai pensiun tidak jadi pejabat. Makanya kalau mau jadi pejabat, jadi fungsional. Karena fungsional itu otomatis namanya pejabat fungsional. Kemudian, struktur kepegawaian yang kadang-kadang tidak terstrata berdasarkan kualitas, kuantitas, dan distribusi. Ini yang tidak ideal. Disinilah diperlukan adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM dengan tujuan organisasi. Apa manfaat sistem merit? Oh, banyak. Kalau dalam organisasi, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi. Kemudian instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misi. Karena rekrutmennya tadi tidak melihat dari aspek perwira-perwira, tapi malah mengedepankan tentang kompetensi, kualifikasi, ya, dan kinerja. Kalau bagi pegawai, apa manfaat bersistem? Ya, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir pegawai. Memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Ya, dan objektivitas dalam rekrutmen pegawai. Kan teman-teman sudah merasakan ya? Biar lagi anaknya presiden, dulu tidak lulus dia. Ya. Apalagi cuma anaknya saya. Anaknya presiden saya tidak lulus, tidak kompeten. Ya, kemarin alhamdulillah ada salah seorang anak saya yang lulus, yang alumni akuntansi itu, lulus Latsar, CPNS. Saya bilang, alhamdulillah. Bukan karena saya di dalamnya, bukan, karena memang dia mampu.
Dan semua lembaga nanti akan menerapkan merit system. Ya, di swasta apalagi di swasta itu lebih ketat. Nah, cuma perbedaan di swasta ada kontrak. Ya, ada kontrak kerja. Walaupun Anda kompeten, kalau dianggap tidak mampu menjalankan kontrak kerja itu ya belum tentu lulus. Satu anak saya yang kena itu di Raja Wali Nusindo. Dia kompeten lulus. Begitu diberikan kontrak kerja, dia tanya saya, kita tanda tangan, saya tanda tangan saja. Nah. Cari pengalaman. Ternyata setelah dibaca seterusnya, waduh, mengikat. Selama 3 tahun berturut-turut, tidak bisa dia menikah, tidak bisa dia keluar dari pekerjaan itu. Wah, bahaya. Kasihan. Tapi itulah ikatan. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM seperti apa? Mulai dari perencanaan, merencanakan kebutuhan pegawai, pegawai ASN terpilih, pegawai ditetapkan sesuai dengan perencanaan. Baru dalam monitoring penilaian pengembangan dilihat dari aspek pangkat jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, penilaian kinerja. Itu harus menggunakan indikator merit system. Nah, kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN ada lembaga di pusat yang namanya Komisi ASN. Dia mempunyai kewenangan untuk melakukan monep, pelaksanaan kebijakan dalam manajemen ASN. Ada juga namanya Kemenpan RB, memberikan bimbingan pertimbangan pada proses peningkatan pejabat, penindakan pejabat yang berwenang, dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan pelaksanaan merit system dalam pengelolaan ASN. Jadi ketika dalam pengelolaan juga terjadi ketimpangan, maka yang bergerak adalah Komisi ASN dan Kemenpan RB. Kan biasanya kalau orang-orang hebat di daerah, kebal hukum, tidak. Buktinya kemarin itu ada sempat isu setengah dianggap money politik, itu sudah selesai urusannya dengan Kemenpan RB, banyak yang diberhentikan dan dikembalikan dengan jabatan semula. Gitu ya. Oke, kita sedikit masuk di dasar hukum dari manajemen ASN. Jadi dasar hukumnya sudah jelas semuanya. Kalau pengadaan sudah ya, kalau pangkat dan jabatan, nah itu diatur pada pasal 68 Undang-Undang ASN tahun 2014. Jadi ada kompetensi, ada kualifikasi, dan ada persyaratan yang dibutuhkan. Tadi kita sudah dijelaskannya, kompetensi PNS itu meliputi ada 3. Kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Sering kita mendengar istilah integritas. Apa sih integritas itu? Orang hanya mengetahui kejujuran. Padahal kompetensi itu termasuk kepatuhan terhadap ketentuan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, kemudian pengabdian kepada masyarakat dan bangsa dan negara. Itu bagian dari integritas. Kalau moralitas, jadi penerapan dan pengamalan nilai etika, agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Itu dihimpun dalam sebuah konsep yang namanya moralitas. Tergantung bagaimana pengamalan nilai etika orang itu, bagaimana pengamalan nilai agamanya, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Biasa disebut ini orang bermoral atau tidak bermoral. Kemudian bagaimana sistem promosi pegawai? Ini diatur pada pasal 77 Undang-Undang ASN. Tentu promosi itu dikaitkan dengan kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas proses kerja, kepemimpinan, kerjasama, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS.
Makanya ada tim asesor biasa turun. Asesor itu bukan dari komponen pegawai kita di Pemda. Biasa diambil dari praktisi, dari dosen. Kalau kalian nanti, ada yang sekalian nanti punya kompetensi, talenta di bidang itu, bisa menjadi asesor. Kemudian bicara mutasi, mutasi itu ada yang namanya mutasi satu instansi, antar instansi pusat, antar instansi daerah, antar instansi daerah ke daerah, kemudian antar instansi pusat dengan daerah. Bahkan ada perwakilan NKRI di luar negeri, itu mutasi. Kalau penurunan jabatan itu namanya demosi. Semua diatur di undang-undang. Tentang pilihan kinerja PNS, itu pasal 75 sampai 78 yang diukur dalam pilihan kinerja itu objektivitas pembinaan PNS. Kemudian kita perhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Nah, hal ini yang disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS dijadikan sebuah persyaratan. Kemudian bagaimana penggajian dan tunjangan? Yang sering kita ketahui hanya gaji dan tunjangan kinerja. Ya. Kalau ada teman-teman yang bekerja di terpencil, ada lagi namanya tunjangan kemahalan. Kalau mau coba-coba kerja di Papua, mahal itu. Ya. Kita saya Widya Suara pernah saya ditawari mengajar di Papua. Saya lihat rincian anunya Pak. Kalau kita di Palu seperti ini, iya standarnya 250.000 per jam. Ya, kalau di Papua itu paling rendah saya lihat 970.000. Bahkan ada 1.400.000 setelah dikurangi pajak ya, 1,5 juta per jam. Hebat ya? Nah, iya hebat di sana. Cuma persoalannya kadang-kadang menurut teman saya peserta latsar itu, iya biasa bukan air minum ditaruh di meja, biasa Mansion House, vodka yang dia kantongi. Hebat kan? Kadang-kadang orang mandi belum tentu, tapi Mansion House, vodka di kantong di belakang. Kecil-kecil itu Pak, tapi 13%. Kadang-kadang orang sementara mengajar, bunyi atap lempar. Makanya teman dia biasa dibilang kalau kita mengajar sekitar 2 hari, siapkan uang keamanan 2 juta. Ya, kasih orang sekitar itu untuk menjaga kita. Kalau tidak ada kerawanan itu ada. Kemudian seperti apa sih namanya penghargaan? Ini diatur pasal 82, 85 Undang-Undang ASN. Ada tanda kehormatan, ada kenaikan pangkat. Jadi kenaikan pangkat itu penghargaan, teman-teman. Bukan hak itu. Kadang-kadang kita keliru. Dia tidak bagus kerjanya, mau dibilang, mestinya saya naik pangkat, bos. Sudah 4 tahun. Bukan kewajiban itu. Bukan hak. Kenaikan pangkat itu penghargaan. Karena pekerjaan kita. Ukurannya ya karena kita punya SKP bagus. Kalau dulu di P3. Kemudian apa lagi penghargaan itu? Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi. Kalau kita dikasih izin belajar atau tugas belajar, itu penghargaan sebenarnya. Bukan karena kedekatan. Walaupun pada kenyataannya yang bisa lolos tugas belajar karena kedekatan. Nah, ini harus dirubah ini. Termasuk teman-teman juga nanti kalau kuliah, kalau di kampus, kelihatan itu. Siapa yang dulu berangkat tugas belajar, ya biasa yang dekat-dekat itu. Yang tidak punya kedekatan, dengan berbagai alasan belum bisa belajar. Sampai akhirnya habis masa tugas belajar karena kita umurnya sudah melebihi 50 tahun. Di perguruan tinggi setahu saya, syarat untuk ikut tugas belajar maksimal 50 tahun. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah hampir kena. Hampir kena saya. Begitu saya lihat persyaratannya, bahaya. Makanya saya gosok berangkat pendidikan tahun 2019. Iya, bukan 2019, 2009. Karena 2010, masuk 50 tahun saya. Sempat, yang penting berangkat. Ya, makanya saya ini kuliah S3 nanti setua.
Nanti hampir 50 tahun. Tapi alhamdulillah bisa juga bersaing dengan yang muda-muda. Terbukti yang muda ada yang sampai 7 tahun tidak selesai. Saya 3 tahun 4 bulan selesai. Jarang sekali kuliah lama saya. S1 hukum kalau tidak salah saya cuma 18 bulan. Karena lanjutan kan. S2 saya, ya malah S2 ada yang sempat 17 bulan. Bukan karena pintar, karena takut bayar SPP. Lama-lama kita banyak SPP dibayar. Bahkan pernah saya itu bersamaan kuliah S2 dengan S1. Saya punya MM di Unpad. Saya punya SH di Unismo. Jadi kalau sore kuliah di Unpad MM, malam kuliah di Unismo S1 Hukum. Hampir bersamaan selesai. Orang tanya, apa rahasianya Pak? Jangan, kalau rahasianya susah. Dan saya ikut, pasti saya ikut. Jangan. Ya, karena saya buktikan Pak. Saya itu agak encer itu saya punya otak setelah tabrakan ini Pak, 38 jahitan. 38 jahitan di kepala, ada kira-kira 2 ampul keluar itu cairan warna kuning hijau itu yang tidak bisa dikasih masuk ulang. Itu namanya cairan lembik yang mengatur tentang nafsu makan dengan rasa ngantuk. Orang kedokteran tahu. Jadi hilang rasa malas itu. Awal-awal saya habis kecelakaan Pak, jarang saya tidur. Bergerak terus, agresif. Malas kalau diam. Nah, nanti banyak lagi cairan itu kayaknya baru mulai mengantuk lagi saya. Mulai kuat tidur. Oke, disiplin, ada tata tertib, ada hukuman disiplin. Nah, kita perlu ketahui juga bagaimana sih namanya pemberhentian kerja. Jadi pemberhentian kerja dibagi 2. Ada pemberhentian yang hormat, ada pemberhentian yang tidak hormat. Tidak ada yang hormat. Itu diatur pasal 87 sampai 90 Undang-Undang ASN. Yang pemberhentian yang hormat, meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi, tidak cakap jasmani dan rohani. Makanya pernah digagas 2 tahun lalu itu adalah pegawai dimasukkan dalam kuadran. Ada kuadran yang disekolahkan, ada kuadran dilatih, ada kuadran yang harus diberikan peningkatan karir, ada yang harus diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan rohani. Kalau pemberhentian tidak ada yang hormat, iya, penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 45, tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan, berhubungan dengan jabatan, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Makanya jangan coba-coba. Kalau terbukti kita menjadi anggota atau pengurus partai politik, berhentikan. Tindak pidana dengan pidana penjara yang memberikan bukti putusan, bukti yang terbukti dengan sah yang meyakinkan, itu sudah diberhentikan. Beda dulu, kalau dulu 2 tahun. Kalau sekarang yang penting sudah terbukti meyakinkan, sudah boleh diusulkan pemberhentian pegawai. Ini kalau tindak pidana ya, tidak ada penjara yang diancam penjara minimal 2 tahun, itu bisa diberhentikan. Ada lagi namanya pemberhentian sementara. Ketika kita diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural, atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Itu bisa diberhentikan sementara sambil menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Itu. Jadi yang dimaksud terbukti sama meyakinkan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudian usia pensiun, terlalu cepat dibahas ya. Yang jelas ada 58 tahun kalau pejabat administratif, atau boleh fungsional yang masih jabatan fungsional muda, 58 tahun. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi atau pejabat fungsional yang jabatan madya. Kemudian ada sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ada yang 65 tahun, ada. Pejabat fungsional yang ahli utama, 65 tahun. Ada 70 tahun, ada.
Pejabat fungsional, ahli utama, dan guru besar. 70 tahun. Bagusnya tidak usah sampai 70 tahun. 65 saja sudah lumayan itu. Jangan nanti kita pensiun, sudah bisa bawa jalan. Untuk apa lagi sudah bisa jalan-jalan? Sampai mau kalau bisa pensiun masih sehat-sehat, bisa keliling-keliling lihat anak-anak, ya, jalan-jalan. Orang Barat itu suka pensiun dalam keadaan sehat supaya dia keliling dunia. Kalau kita keliling kampung saja boleh lah. Apa yang mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua? Meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, orang pihak organisasi atau tidak cakap jasmani dan rohani. Saya garis bawahi, mencapai batas usia pensiun. Makanya kalau ada orang bisa mau berpartai apa, tidak mencapai batas usia pensiun, tidak ada pensiunnya. Makanya hati-hati. Biasa bahasa Inggrisnya bilang, lapak wali kanguruna. Sudah minta pensiun jadi pegawai, tidak terpilih juga jadi caleg. Nah, itu. Karena ada orang terlalu tinggi seleranya. Mau jadi caleg, mau jadi bupati. Tidak perlu. Kalau saya minta maaf, tidak terlalu tertarik ke situ. Karena atmosfernya tinggi. Ya, lebih baik kita jasa. Ya, kayak jadi lawyer lah, jadi LSM. Ya. Kalau paling bagus kalau misalnya kita punya bakat seni, menjadi pemain musik, wah panjang itu usia hidup itu, karena menikmati hidup itu. Saya mulai sekarang pelan-pelan itu, saya rintis, bikin di luar tempat karaoke apa di teras, ya santai-santai menyanyi. Karena sesungguhnya orang yang bisa lama hidup itu bukan orang yang panjang umurnya, tapi orang yang lama menikmati masa indahnya. Bisa jadi umurnya orang 70 tahun tapi pendek, karena tidak pernah senang, susah terus. Bisa jadi orang cuma 50 tahun tapi panjang umurnya karena merasakan lama kebahagiaan itu. Ini pendapat ya, pendapat. Jangan dicatat, jangan sampai dibilang menurut dokter Mutar ya, tidak pendapat. Jadi ukuran umur panjang itu sepanjang mana menikmati kebahagiaan itu. Makanya status saya jangan lupa bahagia jangan lupa bahagia. Lebih baik lupa makan, lupa minum, jangan lupa bahagia. Yang mana Ibu Andi? Betul? Betul. Iya. Perlindungan. Perlindungan tadi diatur pada pasal 92, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Bantuan hukum ini baru masuk. Ya. Tahun-tahun sebelum tahun 2014 tidak ada bantuan hukum. Masuk sekarang. Oke. Jadi kalau P3K tidak usah dibahas ya, karena bukan jurusan kita. Panjang dia. Baik teman sekalian, ada pertanyaan? Tinggal 10-20 menit ini. Jadi tadi sudah dibahas tentang kerangka literasi digital ya. Materinya banyak sekali kalau kita berbicara tentang literasi digital, Smart Action banyak. Tapi terasa tidak banyak karena di sini banyak ilmu-ilmu. Misalnya ibu-ibu mau mencari resep coto. Ada caranya kodenya supaya coto semua nama coto keluar. Kalau hanya mau cari coto Makassar, ada lagi kodenya supaya coto Makassar saya keluar. Makanya sekarang enak itu. Kalau kita bermedia digital, seolah-olah dunia ini sempit. Ya. Kalau dulu kita setengah mati kita beli CD, lagu-lagu bagus ya. Sekarang tidak perlu Pak, tinggal diketik. Langsung muncul itu lagu-lagunya. Nah, luar biasa ya. Itu dampak dari. Cuma
ada yang perlu diwaspadai. Jadi etika berinternet ini yang perlu kita waspadai tentang informasi hoax, ujaran kebencian. Kadang-kadang masuk yang harus ada perlindungan anak, ada pornografi. Bahkan ada konten-konten negatif lainnya, misalnya ada semua macam bujukan-bujukan untuk ikut terlibat dalam suatu organisasi yang arahnya menjadi dampak negatif. Bagaimana cara kita melindungi diri dari hoax? Ada beberapa kriteria-kriteria yang perlu kita pelajari. Pertama, koherensi, keterbaruan informasi. Kedua, relevansi. Harus kita cari tahu informasinya benar atau tidak, relevan tidak. Kemudian, akurasi, ketepatan, benar enggak informasinya itu. Kita telusuri, jangan-jangan itu hoax. Ya. Kemudian harus bertujuan, purposif. Apa target kita sebenarnya? Jangan terbawa arus. Yang tadinya buku yang mau dilacak di internet, berujung bukan buku. Isinya buku yang kita dapat. Ya, gambar-gambar yang kadang-kadang sudah tidak. Kita cari berita dari sumber berita yang benar. Kita lihat dari aspek opini dan faktanya. Kalau perlindungan di dunia maya, cyberbullying. Ini juga sudah mulai banyak, cyberbullying. Bahkan anak-anak sekarang sudah ada lagi yang sudah bukan di media elektronik, sudah kadang-kadang di tempat terbuka, prank, apa lawannya prank itu. Kadang-kadang kan sudah tidak sesuai dengan etika. Dia kasih kita dia ulang tahun, tapi dia tempel di muka itu kue ulang tahun, ini kan sudah tidak sesuai. Katanya prank. Baru yang tempel kita mukanya kita roti itu bukan orang-orang tua, anak-anak muda, ini kan melanggar. Kalau di kampung-kampung sudah menyalahi adat itu. Tapi cenderung sekarang itu menjadi sesuatu kebiasaan. Di prank katanya. Saya kalau perang, ya bawa parang. Kalau prank bingung saya. Harus bisa membedakan. Bagaimana cara membedakan antara candaan dengan bullying, cyberbullying. Jadi kalau suatu ujaran yang membuat kita merasa sakit hati dan membuat orang lain meneror kita, ya bukan kita ikut serta ketawa bersama mereka, maka candaan tersebut sudah melewati batas. Ya misalnya kalau kita meminta lawan bicara kita untuk berhenti, namun mereka tetap mengutarakan candaan, itu juga sudah merupakan candaan yang melewati batas. Sudah tidak nyaman. Atau candaannya bukan pada tempatnya. Apalagi di dunia maya, kadang-kadang mengekspos data-data pribadi kita yang sebenarnya merupakan data rahasia, itu juga sudah di luar. Sudah bisa masuk kategori cyberbullying. Ada proses pengkerdilan. Seperti apa itu cyberbullying? Ada doxing. Doxing itu seperti membagikan data personal seseorang ke dunia maya. Itu kan ada stalking. Mengintip, memata-matai seorang di dunia maya. Ada membalas dendam melalui penyebaran foto, video, bahkan kadang-kadang video intim dibuatkan orang, disebar, itu juga sudah termasuk cyberbullying. Saya kira hal-hal begitu yang perlu kita hindari, apalagi pegawai
Boleh kita mungkin ada kekeliruan, tapi jangan sampai orang lain lagi mengekspos itu, expose. Sekarang ini kan tidak bisa kita sembarang bergerak. Terkadang kegiatan kita merasa bahwa ini adalah kegiatan pribadi, tapi itu menjadi konsumsi publik karena orang sudah expose. Dan mungkin bahasa yang sempat kita lontarkan itu bisa membuat disintegrasi, bisa membuat pecah belah akibat candaan kita. Sehingga bullying ini perlu dihentikan. Banyak upaya-upaya pemerintah sudah membuat, ada peraturan-peraturan. Sama enggak bullying dengan ujaran kebencian? Hate speech. Beda, Pak. Beda ya. Ya. Tarapannya yang mana lebih berbahaya, yang mana lebih. Kalau ujaran kebencian ini kan terkadang tidak terlalu panjang prosesnya, tapi memang betul-betul membuat kita merasa terdiskriminasi. Kalau bullying kadang-kadang itu adalah candaan yang melebihi batas. Bisa begitu, Pak? Tapi ada juga Pak kayaknya yang menganggap hate speech itu cyberbullying juga. Ya, cuma kadang-kadang anunya sasarannya berbeda katanya. Tapi Iya, Pak. mostly Pak kalau dilihat sih paling sosial media itu jadi platform aja untuk hate speech. Ya. Jadi makanya kebanyakan orang tuh kayak consider kalau hate speech sama cyberbullying itu they are the same thing gitu. Padahal sebenarnya sih kalau dari intinya tuh agak berbeda gitu. Seperti itu sih Pak paling. Kalau hate speech kan Pak kebanyakan sekarang tuh lebih contoh. Kalau menurut saya pribadi ya izin Pak, kalau dari saya sih berpikir kebanyakan itu ujaran kebencian terhadap pemerintah, kebanyakan sih seperti itu Pak. Kalau cyberbullying sih kebanyakan kayak apple gitu loh Pak. Ya. Kayak gitu. Karena kan kebanyakan kalau kita ngomong soal cyberbullying itu kan delik aduan kan Pak sebenarnya. Ya. It's depend on kalau misalnya kita rasa tersinggung ya mungkin bisa dilakukan ke pihak yang berwajib gitu loh. Kalau hate speech lebih ke tindak pidana murni kalau misalnya dia jelas-jelas menghina pemerintah atau mungkin menghina lambang negara atau langsung menghina presiden, itu bisa langsung dipidanakan tanpa harus ada delik aduan terlebih dahulu. Tanpa aduan. Perbedaan. Ya, itu kira-kira perbedaannya lebih jelas dari waktu tadi. Karena kadang-kadang ini makanya ya lebih banyak yang terjerat sekarang yang hate speech itu. Hate speech ini lebih banyak. Karena kenapa? Memang ada aturannya. Ya, non delik itu. Ya tidak perlu dia nih. Tapi kalau misalnya betul, kalau cyberbullying ini kan ya tergantung. Kalau mungkin di Makassar itu sudah termasuk bullying, tapi kalau di Palu belum. Karena gayanya kita di Palu ini kadang-kadang ketemu, kadang-kadang baku pakai pebar anak. Selama kita tidak ketemu. Tapi kalau di Makassar itu, aduh, selain cerita itu. Nah ini jadi memang betul Pak, ada takaran-takaran. Nah, saya kira tapi apapun itu, ya mari kita sebagai pendidik apa semua, ya perlu kita sosialisasikan agar tidak terjadi hal-hal itu kepada mahasiswa kita, ya. Apalagi yang perbedaan strata ini, Pak. Ya, perbedaan strata ini sangat pemicu dari bullying itu. Pemicu. Baik dari strata sosial maupun dari segi model pergaulan. Nah, itu. Menarik memang ini. Kadang pernah ada sebuah semacam debat menyangkut masalah ini. Cuma saya tidak masuk karena hanya menonton. Ya, saya takut juga terpublish ketika ada saya punya komentar di situ. Nah, ini kan ada masalahnya juga. Ada ketakutan hukum saya, Pak. Padahal banyak ide saya masuk, tapi aduh, jangan terlibat bukti saya. Mungkin ada pernyataan saya yang sifatnya mungkin tidak disenangi orang, itu menjadi alat itu, Pak. Ya, karena itu. Jadi mari kita teman-teman yang punya latar belakang pendidikan ini, kadang-kadang kita tidak ada tujuan ke sana. Tapi mereka jadikan referensi. Ya. Padahal bukan terkait dengan keilmuannya kita, bukan terkait dengan kompetensi kita. Cuma kan, ya itulah di dunia sekarang. Oke. Seperti juga bagaimana transaksi elektronik, transaksi daring, ini juga sebenarnya sudah ada aturannya. Cuma kita sepanjang masih merasa nyaman. Nah, ini baru-baru kan masih segar ingatan kita itu. Ada bagaimana namanya COD itu, ya.
dapat apapun perlakuan tidak menyenangkan, nah, itu kan dia juga punya hak untuk mengadukan itu dan diproses. Nah, hanya saja memang ada aturannya, itu ada aturannya, ada tahapannya untuk kita bisa bertransaksi digital, transaksi elektronik. Cuma kadang-kadang kita kan terbawa dengan ini bagus produknya ini semua. Padahal ada rambu-rambu yang harus kita lihat. Iya. Kalau misalnya broadcast itu Pak kan lemah status hukumnya itu. Siapa yang mau dituntut kalau broadcast? Nah, kalau lembaga-lembaga resmi misalnya, ya maaf kalau saya sering belanja di Tokopedia, apa namanya shop, apa itu kan memang ada struktur organisasinya dan kita punya hak untuk ini karena kalau broadcast itu kan orang kadang-kadang hanya sekedar melepas saja. Nah, makanya kita harus belajar bertransaksi elektronik yang bijak. Karena ketika kita mengadukan juga belum tentu bisa mendapat perlindungan hukum. Karena sudah ada aturannya. Nah, kecuali sesuai dengan ketentuan boleh. Ya. Memang banyak kelebihannya internet untuk transaksi. Pertama tidak capek-capek memilih produk. Kemudian bisa kita komunikasi langsung. Ya, banyak kelebihannya. Ya. Di zaman sekarang itu justru ini yang menjadi tren. Tidak perlu kita harus capek-capek ke Tanah Abang, ngapain milih-milih sana. Cukup selancar saja cari, hanya menambah biaya 81.000 untuk 1 kilo sudah dapatkan yang bagus. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah kelihatan Gina itu berarti sudah kode itu ya Gina. Ada yang mau diskusikan? Masih ada waktu kira-kira kurang lebih 5 menit. Jadi saya ingatkan kita semua di hari Sabtu itu kita ini pemaparan dari tugas tadi ya. Nah, silakan. Jadi kita santai dan saya sangat berharap kepada teman-teman untuk memberikan strategi-strategi penyelesaian dari tugas ini karena ini juga bisa menjadi bagian pengayaan dari materi-materi yang kami bawakan nantinya karena saya memandang bahwa komunitas yang saya hadapi ini adalah komunitas level menengah ke atas dalam artian bahwa ada spesifikasi tertentu. Ada standar tertentu. Kenapa? Karena kita rata-rata pendidikannya ini kemudian dunia kita ini dunia yang lingkungan kita lingkungan terpelajar sehingga memicu cara kita berpikir berbeda dengan kelompok-kelompok peserta yang lain. Saya kira itu. Makasih banyak. Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya kemungkinan balik lagi ke tempat yang tadi untuk mengintip. Saya punya bimbingan yang mau diuji karena mudah-mudahan saya bisa lanjut lagi. Ya, akhir kata saya demikian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangan ketika ada salah kata saya atau mungkin memberikan contoh yang keliru. Mohon dimaafkan. Saya juga masih tahap belajar, bukan ahli di bidang ini. Saya ditempatkan hanya memfasilitasi, bukan mengajari. Demikian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam, Opa. Waalaikumsalam. Terima kasih, Opa. Terima kasih, Opa. Terima kasih. Ya, baik.